Okrek. Gila lu bule. Bila perlu, penggal sekalian kepalanya. Bule, bangsat lo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film yang sangat menarik berjudul Misjudgment yang dirilis pada tahun 2018. Oleh karena itu, siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ryan. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang kini telah pensiun dan hidup berkelana dengan kapalnya. Lalu pada suatu hari kapalnya mengalami kerusakan sehingga dia harus pergi ke daratan untuk membeli spare part-nya. Setelah menemukan dermaga terdekat, ia segera pergi ke sana menggunakan perahu kecilnya. Yang mana dermaga itu terletak di salah satu pulau di Indonesia, yaitu Kepulauan Seribu. Ryan pun berkeliling kampung untuk mencari spare part yang ia butuhkan. Halo. Akhirnya ia bertemu dengan Epi Kusnandar yang merupakan seorang mekanik, tapi sayangnya barang yang dicari oleh Ryan tidak ada di sana. Lalu Kang Epi mengatakan bahwa ia bisa memperbaiki barang itu dan Ryan bisa mengambilnya 3 hari lagi. Maybe 3 days. Tidak jauh dari sana terlihat seorang bocah bernama Doni sedang berada di atas pohon mangga. Dan tanpa sengaja, ia melihat Ryan memberikan uang yang banyak kepada Epi, sehingga Doni pun mengejar Ryan untuk meminta pekerjaan. Doni pun mengatakan kalau ia ingin meminta pekerjaan kepada Ryan. Pada awalnya Ryan menolak, tapi melihat kegigihan Doni, Ryan pun menyetujuinya. Setelah itu Doni pun membantu Ryan untuk berbelanja kebutuhannya, dan Doni pun sempat ribut dengan pedagang yang hendak menipu Ryan. Rusak nih. Setengah harga lah. Gak bisa nih setengah harga rusak. Di tempat lain terlihat ibu Doni yang bernama Jenti dan adik perempuan Doni bernama Dewi yang diusir oleh pemilik warung karena ibu Doni sudah terlalu banyak berhutang di warung tersebut. Sialan, datang minta-minta. Sana pergi! Saya tahu Pak, saya hutang saya banyak banget sama Bapak, tapi saya janji saya bayar. Lalu di saat akan pulang tanpa sengaja ia bertemu dengan Doni lalu memanggilnya. Ibu Doni menanyakan apa yang ia lakukan dan dari mana Doni mendapatkan uang yang begitu banyak. Doni menjelaskan kalau ia bekerja dengan seorang pria bule bernama Ryan. Jenti pun mendatangi Ryan dan berterima kasih karena telah memberi pekerjaan kepada anaknya. Jenti juga menawarkan Ryan makan malam di rumahnya, namun Ryan menolaknya. That's really nice of you give Doni lots of money. If you want to come to our house to eat, you're very welcome, Mr. Ryan. Setelah itu Doni membantu Ryan membawa belanjaan mereka ke kapal yang berada di tengah laut. Di sana Doni tampak takjub dengan kapal Ryan dan sebuah panah miliknya. Wow. Don't touch that. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ryan pun mengantarkan Doni kembali ke dermaga. Di malam harinya, Ryan yang terfikir tawaran Doni dan ibunya, ia pun menangkap ikan lalu mendatangi rumah Doni dengan membawa seekor ikan. Mr. Ryan! Sambil menunggu ikannya masak, Doni mengajak Ryan untuk melihat ayam-ayam kesayangannya. Ryan menanyakan di manakah ayah Doni. Doni menjawab kalau ayahnya telah lama meninggal. Dia masukin ayamnya. Cuci tangan, ajak tamunya untuk makan. Di saat makan malam, Ryan sangat senang karena selama ini Ryan tidak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga. Setelah selesai makan malam, Ryan akan kembali ke kapalnya meminta Doni untuk besok kembali bekerja padanya. Meet me at the jetty. 9 AM. Sementara itu di tempat lain terlihat sebuah kapal milik bos gangster bernama Yanto. Di sana, Yanto menyekap banyak wanita yang ia culik dari kampung-kampung dan akan menjual mereka pada seorang bos mafia bernama Lee. Tidak berselang lama setelah seorang anak buah Yanto bernama Asep datang dengan membawa seorang gadis.
Asep juga mengatakan kalau mereka telah mendapatkan 21 gadis yang siap dikirimkan pada Lee di Jakarta untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Namun Janto mengatakan kalau jumlah itu masih belum cukup dan kembali memerintahkan Asep untuk mencari gadis sebanyak mungkin. Keesokan paginya Asep dan anak buahnya sampai di dermaga dan masuk ke desa untuk mencari gadis-gadis pesanan Yanto. Tanpa rasa bersalah, Asep membawa paksa seorang gadis di depan bapaknya sendiri. Di tempat lain terlihat Ryan dan Donnie sedang membuat panah untuk menangkap ikan. Di sana, Donnie juga mengatakan kalau ibunya mulai menyukai Ryan. So, I think my mom like you. Di sore harinya Donnie kembali dengan membawa seekor ikan yang berhasil ditangkap bersama Ryan. Dengan malu-malu, Genti menawarkan Ryan untuk kembali makan malam di rumahnya. Ryan dengan senang hati menerima tawaran itu, tapi sekarang ia harus pergi ke bengkel untuk menjemput spare part-nya kemarin. Setibanya di bengkel, Epi mengatakan kalau spare part-nya telah siap. Namun setelah dicek oleh Ryan, ternyata masih ada sedikit retakan. No crack. Gila lu bule. Lalu Ryan meminta untuk memperbaikinya kembali dan juga minta dibuatkan satu lagi untuk cadangan. Make me an extra set of spares. Sekembalinya dari bengkel, Ryan pergi ke rumah Donnie dan membantunya menangkap ayam-ayamnya. Malam harinya Ryan menginap di rumah Donnie karena hujan turun sangat deras. Namun Ryan tidak bisa tidur dan terus memperhatikan atap rumah Donnie yang telah bocor. Lalu keesokan harinya Ryan memperbaiki atap rumah Donnie dan tiba-tiba Donnie menangis karena ayamnya mati digigit oleh anjing. Ryan pun menyarankan Donnie untuk membunuh anjing itu agar ayam-ayamnya tidak lagi dimakan oleh anjing. Namun Donnie menolak itu karena itu adalah hal jahat. Donnie lebih memilih memperbaiki kandangnya agar anjing itu tidak lagi kembali masuk dan memakan ayamnya. Setelah itu mereka ke pasar membeli peralatan untuk memperbaiki kandang ayam Donnie. Ryan meminta Donnie untuk pulang terlebih dahulu sementara ia akan mengambil beberapa barang di kapalnya. Namun baru saja berjalan, tiba-tiba Asep datang dan langsung menabrak Donnie. Donnie? Tidak terima dengan hal itu, anak buah Asep pun turun dari mobil dengan membawa senjata tajamnya. Dengan tenang, Ryan berjalan ke tempat sepi diikuti oleh anak buah Asep. Bule! Bangsat lo! Bila perlu, penggal sekalian kepalanya. Setelah menghabisi anak buah Asep, Ryan segera menolong Donnie. Namun Asep yang sembunyi di dalam mobil diam-diam memfoto Ryan. Setelah Ryan pergi, Asep melihat anak buahnya dan mendapati mereka telah meninggal dengan keadaan tragis. Genti? Astagfirullahaladzim, Donnie! I'll fix it. Let me speak. Sesampainya di rumah, Genti sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang berlumuran darah. Namun Ryan mencoba menenangkan Genti dan segera pergi ke kapalnya untuk mengambil obat-obatan. Tell me about the parts. Setelah selesai mengobati Donnie, Ryan bertanya pada Genti siapa kelompok bersenjata yang menabrak Donnie. Lalu Genti pun mengatakan kalau mereka adalah penjahat yang selalu datang tiap bulannya untuk menculik gadis-gadis yang ada di desa. Genti juga mengatakan tidak ada orang yang berani menghalangi mereka karena mereka tidak segan-segan menghabisi siapapun yang mencoba melawan. Mendengar itu, Ryan mengatakan akan membawa Genti dan anak-anaknya ke tempat yang lebih aman. Karena Ryan tahu pasti bos gangster itu akan menuntut balas atas kematian anak buahnya. Wax, I'm gonna take you somewhere. To another place. Bos, dia bunuh semuanya. Wah, sialan.
Di tempat lain terlihat Asep yang masih selamat melaporkan pada Yanto kalau 3 anak buahnya telah dihabisi oleh seorang bule sambil memperlihatkan foto Ryan kepada Yanto. Setelah melihat foto itu, Yanto langsung melaporkannya kepada Lee. Lee yang melihat itu langsung pulang ke rumahnya dan mencocokkan foto dengan foto orang yang sedang ia cari. Setelah yakin kalau foto itu adalah foto Ryan, Lee langsung menghubungi seorang pembunuh bayaran untuk menangkap Ryan hidup-hidup. I want you to bring him back to me alive. Di tempat lain terlihat Ryan memasangkan jam tangan pada Donnie, kalung kepada Dewi, dan sebuah jepitan rambut kepada Genti. Yang mana barang-barang tersebut terpasang alat pelacak agar Ryan selalu bisa mengetahui posisi mereka. Karena Ryan harus segera kembali ke kapal untuk mengambil peralatannya. Sementara itu terlihat seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Lee tengah memantau Ryan dari kejauhan. Ryan yang merupakan mantan pembunuh bayaran profesional mengetahui kalau ia sedang diawasi. Lalu ia masuk ke dalam sebuah rumah yang mana di sana juga ada seorang pembunuh bayaran yang juga mengikutinya. Dengan mudah Ryan melumpuhkan pria itu dan menanyakan siapa yang membayarnya. Namun pria itu hanya bungkam dan Ryan pun menghabisi orang tersebut. Who sent you? Was it Lee? Sementara itu di tempat lain, terlihat Yanto menghubungi Lee dan mengatakan bahwa ia akan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Ryan. Karena Ryan telah menghabisi 3 anak buahnya. Little Skull, you fucking wait till I say. Lee yang tengah emosi ditemui oleh pacarnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lee pun mengatakan kalau ia menemukan orang yang selama ini ia cari, karena dulu Ryan telah menghabisi kedua orang tua Lee dengan katana milik ayah Lee sendiri. This had to happen. Call him the message man. Keesokan harinya Ryan mendatangi satu rumah yang ditempati oleh seorang sniper bernama Tom yang kemarin sempat mengintai Ryan. Dan ternyata Tom ini dulunya adalah mantan rekan kerja Ryan waktu menjadi pembunuh bayaran. Tom mengatakan kalau ia dibayar oleh Lee untuk menghabisi Ryan karena Ryan telah menghabisi kedua orang tua Lee. Setelah mendengar penjelasan Ryan, dengan santainya ia menghabisi Tom. Tom, why? I needed the money. Di tempat lain terlihat Asep dan anak buahnya telah sampai di dermaga untuk menghabisi Ryan. Sementara itu, Ryan yang akan kembali ke rumah Donnie menyadari pergerakan anak buah Yanto yang sedang mencarinya. Sehingga Ryan pun menghabisinya satu persatu. Setelah menghabisi anak buah Yanto, Ryan pun segera kembali ke rumah Donnie. Namun sesampainya di sana, ia mendapati Genti telah berlumuran darah. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba telepon berdering yang tertempel di dinding rumah. Lalu Ryan mengangkat telepon itu dan terdengar suara Lee yang menyuruh Ryan untuk datang ke Jakarta. Dan kalau Ryan menolak, maka Lee akan menghabisi anak Genti yaitu Donnie dan Dewi. Setelah mengobati luka Genti, Ryan pun meminta para tetangga untuk merawat Genti. Lalu Ryan segera pergi ke kapal Yanto untuk menghabisi anak buah Yanto. Yanto yang ketakutan pun langsung menghubungi Lee, namun Lee hanya tersenyum sambil mengatakan semoga beruntung kepada Yanto. Good luck with that. Lee! Ini gara-gara kau. Bunuh dia! Tidak berselang lama Ryan menemukan sebuah ruangan tempat para wanita disekap. Dan Ryan pun memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Di saat Ryan baru keluar dari ruangan itu, tiba-tiba anak buah Yanto kembali menyerang.
yang pada akhirnya Asep pun meregang nyawa. Lalu Ryan pun segera menuju ruangan Yanto dan membuat perhitungan dengannya. Anything. Women. Money. Anything. Don't kill me. This is not an exercise in torture. Setelah membunuh Yanto, Ryan pun mengeluarkan suatu alat di dalam tubuhnya agar dirinya bisa terdeteksi satelit dan akunnya kembali aktif di penyedia jasa pembunuh bayaran internasional. Kemudian Ryan menyewa jasa sniper untuk membantu misinya di Jakarta. Dan operator itu mengkonfirmasi kalau ia memiliki seorang sniper yang diperankan oleh Mike Lewis yang berada di Jakarta dengan harga $1 juta dalam satu misi. Code 243-899 FTS. Voice recognition approved. How can we help? Yeah. Price will be $1 million US. Do you approve? Approved. Hold for instruction. Setelah sampai di Jakarta, Mike langsung mengarahkan Ryan mengambil alat komunikasi agar mereka saling terhubung. Lalu Ryan mengirimkan lokasi target dan meminta Mike untuk segera bergerak ke sana. Sementara Ryan menaiki bajai milik seseorang bernama Adi. Bajai, mister? How far away from here do you live? Not far. What's your name? Adi. Sesampainya di tujuan, Adi terkejut melihat Ryan yang membawa senjata. Ryan pun mencoba menenangkan Adi dan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan seorang gadis kecil dan meminta Adi untuk membantunya dengan menunggu Ryan di tempat itu. Adi yang tidak ada pilihan terpaksa mengikuti perintah Ryan. No, I'm not involved. You already are. Kemudian Ryan mulai masuk ke dalam gedung dengan dipandu oleh Mike yang juga telah berjaga di sana. Coba periksa. Sementara itu, Adi yang menunggu didatangi oleh beberapa orang bersenjata. Astagfirullahaladzim, ya. Keluar. Beruntungnya ketiga orang itu berhasil dihabisi oleh Mike yang membuat Adi semakin gemetaran. Sementara itu, Ryan akhirnya berhasil bertemu dengan Dewi yang sedang disandra. Tidak lama berselang, Lee menghubungi Ryan dan dengan sombongnya memerintahkan Ryan untuk menyerahkan diri dan kalau tidak, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dewi. Tapi secara tiba-tiba, dengan sigapnya Ryan melakukan perlawanan. You okay? They didn't hurt you? I want you to cover your ears and close your eyes again. Give me back the fucking boy! Tidak butuh waktu lama, Ryan berhasil menghabisi anak buah Lee, lalu mengancamnya untuk tidak menyakiti Donnie. Setelah berhasil menyelamatkan Dewi, Ryan menitipkan Dewi di rumah Adi, lalu mereka segera berangkat menuju lokasi Donnie yang Ryan dapat melalui GPS yang terpasang di jam tangan yang dipakai oleh Donnie. Sementara itu, Mike dihubungi oleh operator dan mengatakan kalau pekerjaannya dengan Ryan telah selesai dan sekarang Mike harus segera terbang ke Roma karena ada seseorang yang menyewa jasanya di sana. Namun ketika akan pergi, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Ryan dan Adi yang akan menyelamatkan Donnie di sebuah klub malam bernama Red Club. Sehingga ia menunda keberangkatannya dan memilih membantu Ryan terlebih dahulu. Sementara itu terlihat Ryan dan Adi telah sampai di sebuah klub malam tempat Donnie disekap. Lalu Ryan meminta Adi menyamar sebagai orang kaya dan membagi-bagikan uang pada semua penjaga di sana.
Saat membagikan uang, Adi merebut seorang wanita penghibur dari seorang pengunjung dan memberikan semua sisa uang yang tadi diberikan oleh Ryan. Kemudian Adi pun membawa wanita itu masuk ke sebuah ruangan dan tidak berselang lama Mike yang juga telah sampai juga ikut masuk ke dalam klub tersebut. Tiba-tiba terjadi ledakan yang ternyata uang yang dibagikan oleh Adi adalah sebuah bom. Lalu Ryan segera masuk ke dalam dan menghabisi sisa anak buah Lee dengan dibantu oleh Mike. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Lee, Mike pun berpamitan karena dia harus pergi ke Roma. Kemudian Ryan segera mencari Lee, lalu menemukannya di sebuah ruangan dan juga terlihat Donnie yang sedang disandra oleh Lee. Tapi Ryan yang sudah kehabisan tenaga dengan mudah dilumpuhkan oleh Lee. Remember this sword, Ryan? Don't worry. I take care of you. Akhirnya Lee pun tewas setelah anak panah menembus tubuhnya. Lalu Ryan menyuruh Donnie untuk menutup mata dan langsung menghabisi Lee dengan katana yang sama yang telah membunuh kedua orang tua Lee. Setelah itu Adi pun keluar dari sebuah ruangan bersama wanita tadi, disusul oleh polisi yang datang untuk mengamankan tempat tersebut. Sementara Adi yang telah sampai di bajai menemukan kode yang ditulis oleh Ryan, dan Adi sendiri pun belum tahu kode itu digunakan untuk apa. Beberapa hari kemudian, Adi kembali bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba ia terbangun dan mendapati sebuah koper yang ditinggalkan oleh seseorang. Ketika Adi melihat koper yang memiliki kode, seketika ia teringat dengan kode yang diberikan oleh Ryan. Dan ketika Adi membuka koper itu, Adi sangat terkejut melihat isi koper itu yang dipenuhi oleh uang dan juga sebuah foto Ryan yang telah bahagia bersama keluarga Donnie. Dan itulah alur dari film Mrs. Man yang bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang terdampar di Indonesia. Dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton film fullnya karena filmnya sangat menarik. Dan sekian video kali ini, salah dan kurangnya mohon maaf, semoga terhibur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.